Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat sore juga bagi pemirsa yang sedang menyaksikan video ini. Kami dari PPG, dari peserta PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta akan membicarakan tentang topik wawasan kebinekaan, di mana kami kelompok 9 akan menjabarkan tentang topik yang keempat, yaitu keragaman di sekolah, yaitu sekolahku yang bineka. Adapun kelompok kami, kelompok 9, terdiri dari yang pertama ada Bapak Kamaludin, lalu selanjutnya ada Ibu Yuli Nur Afifah, kemudian ada Ibu Cahyaning Purwandini, selanjutnya ada Ibu Waryanti, kemudian ada Ibu Khairunisa, lalu ada Ibu Tati Nur Hayatilah, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Ria Fajarizkiani. Nah, berikut akan ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Pertama, ingin saya sampaikan bahwa presentasi kami tidak akan lebih dari 15 menit, jadi cukup singkat saja. Kemudian untuk materi yang pertama yaitu adalah capaian pembelajaran dan juga pertanyaan pemantik akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ibu Nisa. Kepada Ibu Nisa dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Ria. Berikut saya akan sampaikan mengenai capaian pembelajaran pada topik ini. Untuk yang pertama, membuat rencana tertulis proyek aktivitas kebinekaan di sekolah. Dan yang kedua adalah mengimplementasikan rencana proyek aktivitas kebinekaan sesuai dengan jadwal. Lalu, pada topik ini ada 3 pertanyaan pemantik. Untuk yang pertama adalah keragaman apa yang ada di sekolahku, kemudian yang kedua, praktik apakah yang dilakukan di sekolah yang mencerminkan keragaman tersebut, kemudian yang ketiga, tantangan apakah yang dihadapi dalam mewujudkan budaya damai dan toleransi di sekolah. Baik, terima kasih sekali Bu Nisa. Lalu selanjutnya untuk poin yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh Ibu Waryanti. Kepada Ibu Waryanti silahkan. Baik, terima kasih Bu Ria. Di sini saya akan menyampaikan tentang keragaman apa yang ada di sekolahku. Yang pertama, ada ragam agama. Di sekolahku ini, baik siswa maupun guru dan karyawannya, terdiri dari berbagai agama seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu. Kemudian yang kedua, ragam suku dan etnis. Kalian bisa menemukan suku Jawa, Sunda, Papua, dan juga etnis Tionghoa di sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu ragam budaya dan bahasa. Karena kami berasal dari suku dan etnis yang berbeda, tentunya kami memiliki beragam perbedaan kebudayaan dan juga ragam bahasa. Kemudian, praktik apa yang sudah dilakukan di sekolah yang mencerminkan tentang keberagaman tersebut? Di sekolah kami selalu melakukan toleransi ketika masing-masing dari kami akan melakukan ritual keagamaan. Seperti contohnya sholat Jumat, kajian rohani bersama pendeta. Kemudian masing-masing pemeluk agama saling menghormati satu sama lain, saling mengingatkan untuk melaksanakan ibadahnya. Selain itu, adanya perbedaan suku budaya dan bahasa tidaklah menjadi pemisah di antara kami. Justru, kami bisa saling berbagi dan belajar kebudayaan serta bahasa satu sama lain. Yang kemudian sudah kami tuangkan juga dalam proyek P5 kami yang bertema kearifan lokal. Pada kegiatan tersebut, kami mencari kearifan lokal dari masing-masing suku dan etnis kami, yang selanjutnya akan ditampilkan dalam bentuk drama. Baik, terima kasih sekali Bu Waryanti. Jelas sekali ya tadi pemaparan dari Bu Waryanti. Selanjutnya, terlepas dari praktik-praktik yang sudah dicoba untuk dilakukan di sekolah, pasti masih ada saja tantangannya. Nah, untuk tantangan dalam hal-hal upaya berperilaku yang mencerminkan keberagaman akan disampaikan oleh Ibu Yuli. Silakan Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu Ria atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan tantangan apakah yang dihadapi dalam mewujudkan budaya damai dan toleransi di sekolah. Yang pertama, terbatasnya sarana prasarana serta sumber daya guru sehingga upaya yang dilaksanakan belum optimal. Di sini maksudnya sarana prasarana yang dimaksud adalah rumah ibadah. Di sekolah-sekolah tertentu belum ada rumah ibadah untuk agama selain Islam ya. Jadi untuk siswa yang beragama Kristen, Katolik ataupun Konghucu itu tidak ada atau belum difasilitasi dari sekolah. Nah,
Jadi yang sarana-prasarana itu kurang, terbatas. Yang kedua adalah sumber daya guru. Sumber daya guru di sini adalah kurangnya pemahaman guru dalam mengoptimalkan atau menyebarkan budaya damai dan toleransi di sekolah itu dikarenakan guru kurangnya sosialisasi dari kepala sekolah ataupun mereka itu kurangnya mengikuti webinar atau seminar tentang cara menyebarkan budaya damai dan toleransi di sekolah. Nah, yang kedua, semua warga sekolah belum memahami keberagaman yang ada dengan baik. Nah, dari poin yang pertama itu jadi berimbas ke semua warga sekolah. Jadi semuanya belum memahami keberagaman yang ada dengan baik. Yang ketiga, waktu pelaksanaan yang terbatas karena terbentur dengan program-program sekolah yang lain. Dikarenakan sekolah itu banyak sekali program-program sekolah, jadi di sini waktu pelaksanaannya itu terbatas ataupun sedikit. Ya di sini ya itu dikarenakan program-program sekolah yang sudah tertata dari awal harus misalnya kalau ada acara dalam menyebarkan budaya dan toleransi di sekolah itu harus di schedule ulang. Jadi itu terbatas waktunya dan ya menurut saya begitu Bu Ria. Cukup. Terima kasih sekali Bu Yuli. Aduh sampai belibet ini. Terima kasih Bu Yuli ya sudah menyampaikan tantangan-tantangan apa yang memang tidak bisa kita pungkiri pasti sering terjadi di sekolah dimanapun sekolah tersebut berada. Selanjutnya ini ada studi kasus tentang isu keberagaman dan juga budaya toleransi. Nah, skenarionya ini akan disampaikan oleh Ibu Cahya. Kepada Ibu Cahya dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu Ria. Untuk skenario yang sudah kami buat yaitu dalam pemilihan ketua OSIS di sekolah, salah satu kandidat terkuat memeluk agama minoritas. Beberapa orang keberatan dan menginginkan ketua OSIS itu berasal dari agama mayoritas. Setelah dilakukan wawancara kepada seluruh stakeholder yang terlibat, mulai dari kepala sekolah, guru, orang tua murid, pihak yayasan, dan juga siswa, terdapat perbedaan pandangan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ada 4 pihak yang termasuk ke dalamnya yaitu kepala sekolah, pihak yayasan, guru, dan juga siswa yang mengemukakan bahwa tidak ada masalah jika kandidat dari agama minoritas ingin mencalonkan diri karena mereka meyakini bahwa minoritas maupun mayoritas bukanlah hal yang perlu diperdebatkan. Akan tetapi, perwakilan orang tua murid yang memiliki pemikiran konservatif berpendapat bahwa sebaiknya pihak sekolah menggunakan budaya lama yang telah berlaku demi menghindari adanya penolakan dan juga konflik. Beliau juga mengemukakan bahwa bukan masalah jika siswa dengan agama minoritas mendaftar menjadi anggota OSIS, asalkan tidak pada posisi ketua. Hal ini bukan karena yang dominan, tetapi justru ingin mencegah agar siswa tersebut tidak mendapatkan gangguan atau tekanan dari pihak manapun. Terima kasih. Nah, itu tadi studi kasus yang sangat menarik yang telah disampaikan oleh Ibu Cahya. Selanjutnya, setelah kita membicarakan tentang studi kasus, saatnya kita untuk merefleksikan dari kasus tersebut. Kepada Ibu Tati, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan memaparkan tentang refleksi. Refleksi yang pertama, yaitu apakah pihak-pihak yang terlibat di sekolah memiliki aspirasi yang sama tentang menyikapi perbedaan. Dan yang kedua, dalam mendiskusikan apa hambatan dan kekhawatiran yang muncul. Yang ketiga, bagaimana Anda menanggapi kekhawatiran dan menangani hambatan terciptanya kebinekaan di sekolah. Apakah pihak-pihak yang terlibat di sekolah memiliki aspirasi yang sama tentang menyikapi perbedaan? Baik. Dalam menyikapi permasalahan tersebut terjadi perbedaan pendapat. Pihak kepala sekolah, guru, siswa, dan juga yayasan tidak merasa kesempatan. Pihak orang tua murid yang memiliki sikap konservatif mengemukakan keberatannya jika siswa dengan agama minoritas mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Yang kedua, dalam mendiskusikan apa hambatan dan kekhawatiran yang muncul.
Perwakilan orang tua murid mengkhawatirkan jika terjadi pergolakan atau protes apabila ada perubahan terhadap tatanan lama pada pemilihan ketua OSIS. Mengingat pada pemilihan ketua OSIS sebelumnya, ketua selalu berasal dari siswa dengan agama mayoritas. Terima kasih sekali Bu Tati. Nah, kalau tadi kan Bu Tati sudah mengatakan ada hambatan dan kekhawatiran yang muncul. Selanjutnya giliran Pak Kamal yang akan menguraikan solusi dari hambatan dan juga kekhawatiran tersebut. Silakan Pak Kamal. Ya, terima kasih Bu Ria. Di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan terkait bagaimana menanggapi kekhawatiran dan menangani hambatan terciptanya kebinekaan di sekolah. Seluruh stakeholder yang terlibat sebaiknya melakukan musyawarah untuk menganalisis permasalahan tersebut, sehingga bisa menemukan solusi terbaik tanpa mengesampingkan pihak-pihak tertentu. Pertama-tama, pihak sekolah bisa melakukan musyawarah internal terlebih dahulu, dilanjutkan dengan musyawarah bersama orang tua murid dan juga siswa. Selain itu, pihak sekolah juga bisa mengadakan pertemuan seperti talk show, webinar, atau musyawarah yang dimana mengangkat tema-tema tentang kebinekaan, sehingga semua pihak bisa menyadari dan memahami bahwa perbedaan termasuk minoritas dan mayoritas bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Sebaliknya, perbedaan justru kita syukuri dan dapat dijadikan kekuatan, kebanggaan, serta kekayaan dari bangsa kita ini. Apapun suku, agama, dan etnisnya berhak diperlakukan setara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kamal atas pemaparan dari solusi untuk menanggapi perhambatan dan juga kekhawatiran. Nah, sebagai tindak lanjut dari solusi yang sudah disampaikan Pak Kamal, kami sudah menyusun rencana program ya untuk meningkatkan wawasan kebinekaan. Maka dari itu sekolah mengadakan proyek P5 dengan tema kearifan lokal. Nah, dengan kegiatan tersebut diharapkan siswa-siswa mampu yang pertama yaitu menggali dan mengenali budaya lokal dari berbagai suku, etnis, dan budaya. Setelah mereka sudah menggali dan juga mengenali, nantinya mereka bisa belajar tentang kearifan lokal tersebut yang berasal dari berbagai suku dan juga etnis. Sehingga pada implikasi lebih lanjutnya yaitu siswa mampu menghormati kebudayaan dari suku etnis lain. Nah, berikut adalah instrumen dari rencana program yang akan kami canangkan. Ini adalah modul dari proyek profil penguatan Pancasila yang dengan tema kearifan lokal tadi. Di sini sudah tercantum semua mulai dari sarana prasarana, targetnya, relevansi tema, lalu mulai dari deskripsi tugas dan juga tanggung jawab, mulai dari koordinator proyek, kepala sekolah, fasilitator, siswa, dan juga sudah ada rundown dari kegiatan tersebut mulai dari per hari dan juga sequence per jamnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Sekian dan terima kasih.